Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Cahyani dan rekan saya Jamilatun Nisa. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq. Langsung saja. A. Biografi dan keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. 1. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar As-Siddiq bernama Abdul Ka'bah. Ketika masuk Islam, Rasulullah SAW mengganti nama beliau dengan Abdullah. Kemudian, nama ini lebih dikenal dengan berbagai periwayatan oleh ulama ahlu sunnah sebagai nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki beberapa gelar, yaitu menurut Ali At-Tantawi menyebut bahwa panggilan Abu Bakar oleh bangsa Arab berasal dari kata al-bakru yang berarti unta yang masih muda. Sedangkan bentuk plural dari kata ini adalah bikaroh. Jika seseorang dipanggil dengan bakron, maka hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan sosok pemimpin kabilah yang sangat terpandang, kedudukannya dan juga sangat terhormat. Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar juga, yaitu Atik dan Al-Siddiq. Gelar Atik yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atik, yaitu cerah dan bersih. Adapun digelari As-Siddiq, ulama juga berpendapat sebagian mereka mengatakan bahwa sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan, orang-orang Quraisy tidak meragukan lagi tentang apa yang disampaikan oleh Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia digelari dengan Al-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi, atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda dari Rasulullah SAW karena beliau lahir pada tahun gajah atau tepatnya pada tahun 571. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentan waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Jenazah Abu Bakar As-Siddiq dimandikan oleh istrinya, yaitu Asma bin Amisi, sesuai dengan wasiatnya sebelum ia meninggal. Abu Bakar As-Siddiq juga menikah dengan 2 orang istri ketika beliau masih di Mekah. Mereka adalah Qatilah binti Al-Azi dan Ummu Rumman binti Amir bin Umairi. Dari istrinya yang pertama, ia dianugerahi anak Abdullah dan Asma, dan istri yang kedua ia dianugerahi dengan Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan hijrah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq menikah kembali dengan 2 orang istri, yaitu Habibah binti Khorijah dan Asma binti Umaisi. Dari Habibah, ia dianugerahi Ummu Kulsum, yaitu lahir setelah ia meninggal. Ummu Kulsum menikah dengan Thalhah bin Ubaidillah yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan dari Asma ia dianugerahi dengan Muhammad. 2. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang senantiasa menemani dakwah Rasulullah, baik dalam suka ataupun duka. Ia rela berkorban dengan harta dan jiwa yang ia miliki untuk mendukung dan menyebarkan risalah dakwah. Pengorbanan ia berikan tidak ada akan bisa dilupakan sejarah. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq diabadikan dalam Al-Quran. 2. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk surga.
3. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang senantiasa bersegera untuk kebaikan. 4. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. 5. Abu Bakar As-Siddiq adalah mufti pada masa Rasulullah SAW. 6. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW. 7. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang sangat tawadu. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Jamilatun Nisa. Kepada Jamilatun Nisa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rani Cahyani. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar tumbuh dan membesar di tengah bangsa Quraisy di kota Mekah. Ia merupakan keturunan yang terhormat dari kabilah Taim. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq sangat dikenal dengan sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk kaum jahiliyah seperti gemar bermain wanita dan minuman-minuman keras. Abu Bakar As-Siddiq bukanlah berasal dari keluarga yang miskin, akan tetapi sebaliknya, ia berasal dari keluarga yang kaya raya, sebab profesi keluarganya adalah berdagang sehingga profesi ini mendarah daging bagi Abu Bakar As-Siddiq. Banyak rute dagang yang telah ia kunjungi, di antaranya ketika musim panas ke Syam dan musim dingin ke Yaman. Dalam berdagang, Abu Bakar As-Siddiq sangat terkenal dengan kejujuran dan keramahannya, sehingga hal ini menjadikan ia seorang saudagar yang terhormat di antara pedagang lainnya di bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat lembut dan santun terhadap kaumnya, mudah suka kepada orang lain, seorang pedagang ulung yang memiliki akhlak yang istimewa. Ia sering didatangi oleh para pemimpin kaumnya untuk meminta berbagai pendapat dikarenakan ilmunya yang luas, pengalaman berdagangnya yang mapan, kedudukannya yang tinggi di tengah kaum dan penghormatannya yang tinggi kepada orang lain. Setelah masuk Islam, sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sosok yang terjaga dari keterpurukan akhlak bangsa jahiliyah, seolah ia telah memeluk ajaran Islam meskipun ajaran itu belum diturunkan. Ia tidak ikut ataupun larut dengan kejelekan moral bangsa Quraisy meskipun ia merupakan seorang pembesar dari salah satu kabilah terhormat di antara mereka. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menemani Rasulullah dalam setiap dakwahnya. Ia tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya untuk menyebarkan agama Allah. Sebagai seorang penyangga dakwah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq juga giat melakukan aktivitas dakwah. Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan dakwahnya kepada dua kelompok, yaitu pertama kelompok Quraisy yang memiliki fitrah yang bersih, pikiran yang lurus, dan tidak terpengaruh dengan kebobrokan akhlak dan akidah jahiliyah. Yang kedua, kelompok fakir miskin di kalangan hamba sahaya dan orang-orang yang terzalimi dari kalangan non-Quraisy. Pada suatu ketika, pernah Abu Bakar dinasehati oleh ayahnya agar memerdekakan hamba-hamba yang kuat yang dapat menjadi pelindungnya. Dengan tegas, Abu Bakar menjawab dengan mengatakan, "Sesungguhnya yang aku lakukan adalah apa yang diinginkan oleh Allah. Berkat perjuangan dan pengorbanan yang ia berikan, ia berhasil mengislamkan beberapa orang sahabat yang dijanjikan surga. Mereka adalah Jubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf." Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Yang pertama ada peristiwa Sakifah Bani Sa'idah. Ketika tersiarnya berita tentang wafatnya Rasulullah, sebagian para sahabat tidak mempercayainya dan bahkan ada di antara mereka yang menentangnya. Hal ini terus berlanjut sampai kemudian Abu Bakar mendatangi masjid di mana Rasulullah terbaring. Setelah meminta izin kepada Aisyah, Abu Bakar menghadap jasad Rasulullah dan kemudian menciumnya seraya meneteskan air mata. Abu Bakar berkata, "Demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, sungguh Allah tidak akan menggabungkan dua kematian pada dirimu, sedangkan kematian pertama yang telah ditetapkan padamu telah engkau temui." Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat merasakan adanya kegalauan ataupun kegundahan tentang siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya.
kaum Ansar mencoba untuk mencarikan solusi dengan berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, dan sedangkan kaum Muhajirin berkumpul di masjid guna menyelenggarakan jenazah Rasulullah. Terjadilah perdebatan yang sengit antara kaum Muhajirin dengan Ansar perihal pengganti Rasulullah dalam mengurusi urusan umat. Sampai salah seorang dari kaum Ansar berkata, "Kami ini adalah Ansarullah atau penolong Allah, tentara muslim. Sedangkan kalian kaum Muhajirin hanyalah sekelompok orang yang berada pada Nabi kami dan jumlah kalian juga sedikit. Apakah kalian menginginkan tali kepemimpinan kami putus dan kemudian kami dikeluarkan dari kota kami sendiri?" Setelah melalui perdebatan yang cukup panjang, Umar bin Khattab kemudian berupaya untuk mengkonkretkan penentuan pengganti Rasulullah dengan menyampaikan pendapatnya. Suara Umar tersebut kemudian membulatkan kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dari Rasulullah. Dalam orasinya, Umar berkata, "Wahai orang-orang Islam, sesungguhnya yang pertama kali menyertai Nabi Muhammad dan mereka berdua di dalam gua adalah Abu Bakar As-Siddiq." Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya sebagai khalifah. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh orang-orang yang ada di Sakifah Bani Sa'idah untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah dari kalangan kaum Ansar. Umar berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang membaiat Abu Bakar sebelumku." Kemudian mengalirlah dukungan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah SAW setelahku. Yang kedua adalah faktor-faktor terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pemimpin bagi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah bukanlah suatu kebetulan. Akan tetapi, jika dianalisa lebih dalam, dapat disimpulkan bahwa sosok Abu Bakar As-Siddiq telah dikader untuk menjadi pengganti Rasulullah setelah ia tiada. Kebenaran hal ini dapat disimpulkan dari beberapa indikator sebagai berikut, yaitu yang pertama, kepemimpinan Abu Bakar dalam sholat menjadi acuan dalam kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang paling utama, dekat dan setia dengan Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah pernah merekomendasikan Abu Bakar As-Siddiq dalam memutuskan perkara di tengah umat. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq memperoleh kemuliaan yang lebih dari sahabat lain ketika beliau senantiasa menemani Rasulullah dalam berhijrah. Yang terakhir, Rasulullah mempercayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin rombongan jamaah haji pada haji al-ammah, yaitu haji sebelum haji wada. Sekian presentasi dari kelompok 3 atas nama saya Jamila Tunisa dan Rani Cahyani. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.